35 ada kurva F versus X ya. Dari kurva F versus X ini kalian bisa dapatkan konstanta elastis. Hukum Hooke itu menyatakan untuk gerak bolak-balik atau osilator harmonik sederhana bahwa F itu sama dengan negatif Kx. Jadi kalau kalian mau cari K itu adalah negatif F dibagi X. Kalau kalian mau mendapatkan data yang ini, negatif Fs itu menghasilkan simpangan 0,3 ya. Kalau positif Fs menghasilkan simpangan negatif 0,3. Jadi kalian pilih salah satu, mau pakai yang mana. Misalkan saya pakai data yang biru ya. Berarti negatif F-nya berapa? F-nya ini nih 75, ada di soal. Fs-nya 75. Berarti negatif 75 dibagi X-nya negatif 0,3. Jadi positif ya, atas ada negatif, bawah negatif. 75 dibagi 0,3 itu 250 Newton per meter. K-nya udah dapat nih. Sebuah osilator harmonik sederhana terdiri dari balok 0,5 kg diikatkan pada ujung suatu pegas di lantai sehingga balok tidak mengalami gesekan ketika bergerak. Saat T sama dengan 0, simpangan balok sama dengan 0. Pada T sama dengan 0, X-nya sama dengan 0. Persamaan simpangan itu A sin omega T plus theta 0 ya. A sin omega kali T-nya 0 ditambah theta 0. Kita dapat sin theta 0 itu sama dengan 0 per A ya, atau 0. Theta 0-nya sama dengan 0. Berarti kasus ini tidak ada fase awalnya. Tidak ada sudut fase awal. Ini namanya sudut fase awal. Karena tidak ada sudut fase awalnya, X-nya itu bisa kita nyatakan dengan A sin omega T aja. Gak usah pakai plus theta 0. Oke, kita lanjutkan ya kalimatnya. Grafik fungsi pada balok terhadap posisinya tiap waktu ditunjukkan pada gambar dengan Fs-nya 75. Udah tadi ya dihitung K-nya. Ketika simpangannya 2/3 simpangan maksimum itu amplitudo ya. Ketika simpangannya sama dengan 2/3 simpangan maksimum, maka berapa energi kinetiknya? Energi kinetik ketika X-nya sama dengan 2/3 A. Simpangan adalah A sin omega T sama dengan 2/3 A. Coret A-nya, kita dapat sin omega T itu sama dengan 2/3. Energi kinetik itu perlu kecepatan. Karena EK itu adalah setengah mv kuadrat kan. Rumus kecepatan getar itu omega A cos omega T. Cos omega T. Kalau sinnya 2/3, cosnya berapa? Kalian bisa pakai segitiga ya. Di mana sudutnya omega T, depan sudutnya 2, samping sudut sisi miringnya 3. Berarti samping sudutnya 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. 9 dikurangi 4, 5 ya, akar 5. Berarti cos omega T itu adalah samping per miring, akar 5/3. Oke, berarti akar 5/3 omega A ya, V-nya itu. Masukkan ke energi kinetik, setengah kali M kali V itu tadi akar 5/3 omega A, kemudian kalian kuadratin. Dapat setengah M kali 5/9 kali omega kuadrat A kuadrat. 5/9 kali setengah, 5/18. M omega kuadrat A kuadrat. Pertanyaannya, M omega kuadrat itu apa ya? Lupa. Oke, review dikit di halaman sebelumnya tentang hukum Newton untuk getaran ya. Hukum Newton pada getaran. Misalkan ini ada pegas,
di baloknya kalian tarik hingga akhirnya dia bergerak bolak-balik, ada gaya pemulih F, ya kan? Menurut hukum Newton, sigma F itu sama dengan M kali A, kan? F-nya itu diakibatkan oleh pegas. F pegas tadi kata Hooke apa? Negatif Kx, kan? Negatif Kx untuk gerakan bolak-balik. Sama dengan M kali A. Apa hubungan antara X dengan A? Oke, kita jabarin satu-satu ya. X itu adalah A sin omega T plus theta 0. Sedangkan V adalah omega A cos omega T plus theta 0. Percepatan itu diturunkan dari kecepatan terhadap waktu ya. Nanti hasilnya pokoknya negatif omega kuadrat A sin omega T plus theta 0. Nah, A sin omega T plus theta 0 itu adalah X. Jadi percepatan itu bisa kita nyatakan dengan negatif omega kuadrat X. Sekarang ini kalian ganti nih yang ini nih dengan negatif omega kuadrat X. Dapat apa? Negatif Kx sama dengan M kali negatif omega kuadrat X. Ada yang dicoret gak? Ada si X-nya. Sama negatifnya juga bisa dicoret ya. Jadi K itu sama dengan M omega kuadrat. Makanya tadi saya tanya, M omega kuadrat itu siapa? Gitu kan. Itu K. Nih, M omega kuadrat ini adalah K ya. Berarti 5/18 K A kuadrat. K ada nggak? Tadi kita udah hitung K ya. 250. Tinggal masukin aja nih angka-angkanya. Sama dengan 5/18 dikali K-nya 250. A-nya amplitudenya berapa? Dari grafik. Kalian bisa lihat ada amplitudo nggak di grafik? Amplitudo adalah simpangan terjauh. Paling jauh ya ini nih. Ini dari sini ke sini simpangan. Ini mungkin dari sini ke sini 0,1 mungkin ya. Kemudian dari sini ke sini 0,2. Tapi grafik menggambarkan sampai sini nih getarannya itu. 0,30 berarti. Maksimumnya itu di 0,3 simpangannya. Ini 0,3-nya dikuadratin. Jadi berapa tuh hasilnya energi kinetiknya? Silakan dihitung. EK-nya jadi berapa? Lima per 18 dikali 250 dikali 0,09 ya. 0,09 kalau saya coret berarti ini jadi 2,5 nih. Yang sebelah kiri 250-nya jadi 2,5. 6,25 Kak. 6,25 oke. 6,25 joule. Jadi jawabannya yang B. Ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami nggak nomor 35 semuanya? Bisa Kak, cuman itu sih kalau apa tadi apa kayak pindah-pindah, misalnya tadi yang M omega kuadrat gitu-gitu. Oh, Cuman kayak nggak ngertinya. rumus-rumus yang kalian kan Beda-beda. biasanya Iya. omega itu kan pasti pada umumnya tahu ya omega itu 2πf, 2π/T kan. Nah, ini berarti kan kalian harus tambahkan ininya vocabulary tentang omega. Itu nggak cuma itu loh. Ada juga omega itu bisa dikaitkan dengan K. K itu adalah M omega kuadrat. Iya Kak. Gitu ya. Berarti tapi kalau juga misalnya pakai yang tadi omega yang biasa itu berarti ya nggak bisa ya karena Nggak bisa nggak karena ada nggak di ada situ, frekuensi nggak dan ada itunya ya. periodenya. Iya. Jadi kalian sesuaikan aja dengan apa yang ada di soal ya. Kalau memang di soal ada frekuensi ya udah nggak usah pakai K. Pakai aja 2πf gitu kan. Oke oke, makasih Kak. Yuk sama-sama. Yang lainnya gimana nih Grace sama Maya? Bisa? Iya Kak. Sekarang paham Kak. Oke. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya lanjutkan ya ke nomor berikutnya.